Yuk, selamat datang kembali di channelnya Larsensil Indonesia. Wih. Kali ini kita lagi berkunjung ke salah satu temen Sealers kita yang beberapa orang mungkin udah kenal ya, karena dia malang melintang di dunia musik di event di Jepangan. Iya. Dan kita mau coba tanya-tanya sekaligus ada sesuatu yang ingin dibagi di sini. Cerita yang kayaknya nggak semua orang tahu ya, tapi dia tahu. Ceritanya seperti apa? Tetap ikutin. Oke, selamat datang Bung Vicky. Gimana nih kabar? Baik bro. Buat yang belum tahu, Vicky ini adalah Apa ya? anak band, Anak gue. vokalis, suka coverin Laruku. Jadi event terakhir tuh di mana ya, Kia? Pertama kan gue kenal lo tuh waktu ikut acaranya tributnya LI yang Ya, Bangga tribut 2, Idol. tributnya tuh Idol. Nah, Iya. itu lo ikut Sealers Idol kalau nggak salah. Iya. Nah, habis itu gue lihat lo Dia menang nggak sih? Dia menang nggak sih? yang menang Si Randy yang Emang bawain keren, emang keren. Lu menang ya? La Vida ya. Lu bawain apa sih? Gue malah gua ada foto di kafe tuh main. Namanya kafe ya? Gua nggak malah. Tapi tuh abis dari situ kan lo kayaknya kalau gue perhatiin karir lo Lumayan, iya lumayan di sebagai naik ya. band Lumayan. sempet main sama siapa aja lo? Banyak bro, ada kejablay. Semua hampir semuanya udah cobain gitu. Iya, Pertama band apa? Yang cover Laruku maksud gue. ada band 2000 berapa ya? 2012 band Cloud, nggak kenal tuh, lu pasti nggak kenal. Nggak kenal. Tapi Larukuan. Larukuan, tapi Laruku ya zaman bego kitanya masih Terus, masih abis bingung itu? lah, belum ngerti. Bikin band Cosmic Mind, Cosmic. Laruku juga. Tapi udah intens, Udah paling mentok intens. Niji, paling mentok lagu gitu kan. Lu emang suka Laruku tuh sejak kapan sih? Kalau Iya, sukanya, karena gue ikutin Jirox, Pak, band Jirox kan. Jirox ya. Gue baru tahu, oh ini Laruku namanya bandnya. Itu sejak itu. Tapi kan sebelumnya udah pernah dengar tuh lagu yang pas zaman Samurai X dulu. Oh iya. Tahu lagunya enak nih, keren Banyak nih. ada Lagu sama. siapa cuman nggak tahu. Oh ini Laruku, lagu kecil. Tahu band Jirox, di covernya lagu siapa? Oh ini gue tahu nih Laruku. Oh ini ternyata Iya, bandnya iya. sampai gue denger gitu loh. Kebanyakan memang. dari anime. Samurainya. Dan Jirox juga memang ternyata memang berjasa untuk menyebarkan ini ya. Iya. Apa? Iya, gue kalau nggak ada Kasih Jirox, tahu gitu. gue nggak tahu Laruku lagu itu. Iya. Karena gue cuma denger tau lagu doang, tapi nggak sampai suka banget. Hmm. Karena kita waktu sukanya Jirox, wih ternyata oh Jirox inspirasinya Laruku. Jadi wah dia lebih keren lagi nih gitu. Ikutin dari ya. Terakhir main lu kan di tribute MMXX itu kan Iya, waktu yang bulan 52. November. Jadi waktu itu kita bikin event dan lo salah satu pengisi acara. Pengisi. Nah itu kan ada kejadian tuh yang mungkin penonton yang waktu itu hadir sana ya gitu tahu ya. Pasti tahu lah. Kau nggak bisa tahu. Gak apa lucu sih. Lucu ya. Dia tuh memanggung anjing makeup. Iya. Jadi syuting acara lain kayak gitu. Jadi gini guys, Ada waktu ya? itu acara seperti biasa ya, acara tribute. Itu ada acara musik, ada acara gitar battle, ada door prize, ada Iya. kuis. Dan di kan acaranya seharian ya dari siang sampai malam. Pas sekitar jam 6-an pas maghrib sebelum band lagi main, panitia ngelapor ke gue tuh yang dikasih tahu, Renji kenapa itu ada yang kesurupan. Oh serius loh, gue kan punya pengalaman ya tentang kayak gitu, gimana sementara gue sebagai panitia mesti Iya, di event mesti
Terus akhirnya ya udah dibawa ke belakang tuh. talent kan, ruang artis kan, ruang artis artis. ya mungkin. Nah, di situ- Gotong men, gue juga gotong udah Lu gotong ya? Lu bayangin kakinya megang kaki. Udah gede anjing. gede kan, panitia bawa ke sana. Lalu habis itu kita nggak bisa sebut nama ya. Iya. Di sana ada si Vicky. Gua kan panik nih. Enggak, sebelum itu gua panik, Rick. Gua nanya ke si Sas itu kan yang megang gedung lah katakanlah. Kok ini gimana, ada yang kesurupan nih? Udah sama si Vicky aja. Gitu. Dari situ ribet berubah anjing. Ribet berubah. Ben apa itu Apaan nih? Kesel banget. Bagian kesurupan nih. Jadi gua bikin acara mungkin bisa panitia dia langsung. Iya, Jauh-jauh gitu. Nah, pertanyaannya, lu memang bisa melihat itu atau apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Kan kita mah awam nih, gua nggak ngerti nih. Pas kita gotong ke ruang itu, yang lu lihat apa tuh? Ini kronologi dibuka-bukaan atau di gimana nih? Buka-bukaan aja. Iya, bukan aja. Jadi kalau Jadi nama disensor. Nama nggak usah Nama nggak boleh disebut. sebut. untuk ya kita fair-fairan aja. Iya. Bukan doang, tapi semua tempat pun pasti ada penunggu makhluk. Iya, benar. Kebetulan yang beberapa kali event cosplay pasti ada yang kesurupan. Jadi event kemarin itu bukan satu-satunya Bukan. yang Malah pernah ada momentum sesama cosplay kemasukan dulunya. Jadi numpang jasad orang berantem setannya. Itu pernah momentum kayak gitu. Dulu pas kapal, cuman gua nggak terlalu udah bodo amat lah. Udah dibawa sama panitia ada yang bisa juga mungkin kan. Apa so bisa gua nggak tahu lah. Pokoknya gua karena waktu itu mau manggung kebetulan, jadi bodo amat. Kemarin kebetulan udah selesai manggungnya kan. Nah, kalau di kan emang kebetulan ya gue juga nggak tahu lah, pasti banyak karena banyak gedung-gedung Kosong kali ya, ya. kosong. Nggak pernah disentuh. Kalau dilihat dari orang yang kesurupan, kesurupan kan ada banyak faktor ya Pak. Kecapean, lagi gelisah, pikiran galau, gundah gulana, atau lagi kayak apa ya sebutnya, lagi sakit, dianya fisiknya, kecapean. Nah dia masuk di galau gundah gulana nih, yang dimana awalnya nggak bakal kesurupan, tapi dia mau manggil makhluk itu datang. Karena dia, gue nggak tahu kenapa, mungkin situ dia suka dengan orang untuk nyari perhatian di situ, yang di sekeliling panitia, mungkin atau gimana, atau dia kesel sama temennya karena suatu problem tertentu, akhirnya dibikin kan makhluk itu kan bisa ngeliat, wah ada yang boleh nih masuk lah. Kebetulan juga jiwa dia renggang, apa sih tulang ininya dibilang sebutnya kayak tulang apanya, jadi nggak paham lah pokoknya ya bisa masuk. Jadi awalnya dia cuma nyari sensasi sebenarnya, tapi akhirnya masuk beneran. Oh gitu ya berarti ya? Sensasi bukan sensasi kayak gue mau kesurupan enggak, tapi kayak caper gitu. Caper. Makhluk itu kan dia gampang menguasai kontrol emosi orang pas lagi dia marah banget, kesel banget, sedih banget, seneng banget. Kalau marah banget atau bunuh orang, sedih banget, ada yang bisikin loncat, bisa digedung. Kalau lagi seneng banget bisa lupa diri. Kalau pas sendiri ngontrol makhluk itu bakal bisa mengalami pikiran orang yang terlalu over, yang orangnya tapi goyang lah jiwanya. Nah pada saat itu apa yang lo akhirnya, kan gue sempat menemani juga kan, gue juga di situ di ngelihat gitu. Lo kan mencoba katakanlah bertempur dan berkomunikasi kan. Udah kayak cara apa? Iya men, gue emang lihat gitu. Kalau nggak mau saya bakar kan lo sampai begitu men saat itu. Gue merhatiin. Bahkan lo pakai apa sih tas belo sampai putus tuh? Belang. Iya belang. Belangnya anjing. Iya belang tulang. Iya tulangnya. Belang tulang itu ya. Dan itu tulang hiu tuh men. Gitu. Iya itu udah jarang nyari. Iya kemana tuh gelapnya? Iya, pas di situ pas lu bilang putus. Nah, maksud gue adalah itu kan lumayan lama ya, gue kayaknya setengah jam aja lebih loh itu. Sampai balik lagi ke panggung. Balik lagi ke situ lagi. Sampai ada housekeeping yang ngebantuin, sampai orang-orang kan BOB ya. BOB. Emang susah atau gimana sih? Makhluk itu kan zat ya. Tergantung pikiran kita. Kita takut tempat setan yang seangker. Nggak ada apa-apa. Lu kencing sembarangan situ juga setannya kayak paling bete doang kalau emang jiwanya berani dan lu biasa konyol tapi kayak nggak ada apa-apa gue lebih berani. Dia kekuatan pikiran men. Dia bisa nggak ada, tadinya nggak ada bisa jadi ada. Gitu. Nah kebetulan si yang cewek kesurupan ini, cewek itu dia kayak nggak mau dikeluarin, nanti kesini lu sengaja. Itulah yang nyari sensasi, jadi kayak
biarin lah. Soalnya faktornya banyak men, jadi lu pasti pernah berasa lah kalau ke tempat angkat, aduh enak bareng gua cabut lah. Iya. Coba kalau dilawan kayak, nggak apa-apa, enak biasa kok biasa. Paling masukkan. Dari kesadaran diri dia nggak mau ngelawan. Sulit men. Sulit. Jadi dia kayak membiarkan, entah kenapa untuk ngacak atau nyari sensasi atau nyari perhatian biar orang dilihat. Ya akhirnya setannya mendekat situ nggak bisa keluar. Percuma ketika kita keluarkan ntar ada yang masuk lagi. Karena dari jiwanya itu buka mempersilakan. Kocak emang pas digotong teman begini kayak orang pingsan. Dideketin sama anak band yang pada di situ tuh. Cengengisan. Bubar semua. Oh iya. Ada anak band kan di dalam anak band ya. Pada di dalam kan. Kenapa? Pas deketin. Pas ada yang ketawa gitu. Langsung pada anak band gondrong doang lah. Menang gondrong doang. Terus lo itu kan pakai media gitu barang-barang. Jadi setiap manusia itu punya energi men. Baju yang lo pakai ini ada energi diri lo. Nah kebetulan kayak misalnya gelang, benda makhluk energi itu kan bisa nempel pada bahan-bahan selain plastik ya. Bahan benang, kayu, batu. Dia bisa dari kalau plastik mengandung unsur kimia dia nggak bakal bisa masuk. Nah energi itu gue yakinin ketika gue ibadah pun itu kan gue bawa. Ketika gue yakin nih ada energinya, kayak kalung yang gue pakai nih energi gue. Jadi ketika misalnya gue lempar ke makhluk yang lain, dari gue yakin nih gue, sama gue tak pikiran men. Jadi yang lu bilang sampai kayak keluar api, muka kamehameha, sampai rasengan segala, gue kan tak pikiran. Jadi kenapa ngeluar makhluk gaib kalau pernah nonton film kayak orang sampai kayak gitu, saya bakar. Imajinasi lu, imajinasi dikuatin, diyakini dan itu kelihatan. Ntar itu muncul berasa bener kayak panas bertamu ada apinya nih, berasa dan ntar kayak getar sendiri ngelawan dia. Tapi itu kan tingkat konsentrasinya. Nah media barang-barang kayak gitu karena ada energi kita. Ketika kita oper ke dia, yang makhluk gaib itu, yang kesurupan, dia bakal kayak panas kayak dibakar. Gue yakin ini barang gue oper kebakar gitu. Terus waktu itu gue akhirnya kan cabut tuh karena kan masih MC kan. Itu tuh gimana sembuhnya akhirnya, endingnya gimana gitu, karena gue abis itu nggak tahu lagi tuh endingnya tuh. Gue lupa deh. Gue juga lupa pokoknya. Iya gue nge-MC soalnya langsung ke depan. Gue lupa aja, pokoknya terakhir dikeluarin, dibantu juga sama OB tuh. Ibu-ibu dibaca-baca juga keluar. Tapi kata yang temennya itu kan takut di mobil. Sempat dibawa pulang sampai ya. Dibantuin sama basis gue tuh, ditemenin ke daerah Sonora waktu itu. Ya takutkan gitu, dia masuk lagi gitu bang. Beri mata gua tahu. Ini lupanya. Gue juga pernah. Matiin. Oh iya. Perih lagi lama ya. Gue nggak bisa dimatiin nih. Pindahin aja. Pindahin aja kali ya. Oh iya. Iya. Langsung ini. Pindahin ke depan aja main ke depan. Iya. Dibuka main slotnya. Iya ngebul anjing. Iya ya pernah ya, gue ngira apa gitu. Perih mata gue sumpah kalau Oke, menarik. Ceritain dong pengalaman lo ini. Ya. Tadi match jadi dukun aja. Enggak apa-apa. Jadi kan kalau ada event nih pada tahu. Atau misalkan mau bikin event, iya lu aja. Lu main band gratis dah. Gue ada cita-cita mau jadi dukun. Udah anak band ya, malah jadi dukun. Tai banget ya. Pokoknya panjang kompleks lah men. Pokoknya setiap orang bisa sebenarnya. Gue yakin setiap orang itu bisa karena kita punya energi yang selama ini mungkin belum kebuka. Gue kebuka itu yang gue tadi sempat cerita juga kan, kebetulan emang keluarga, kakek gue kan dua-duanya emang orang pintar ya, terutama dari mama gue emang bener orang pintar, bukan orang pintar ngaku orang pintar. Emang udah buka praktik dan dipakai di percaya sama keluar kota segala untuk sembuhin ini, itu kakek gue. Nah kebetulan untuk ilmu-ilmu seperti itu manusia itu semua bisa, tapi itu momentum dia waktu kebuka. Ada masalah umur, ada kecelakaan. Gue pernah kecelakaan tahun 2014 atau 15, jatuh duduk di ronsen. Jatuh duduk, jatuh sampai duduk. Tulang ekor gue geser men. Itu ada ronsennya miring. Miring dan 6 bulan gue pincang.
Dari situlah mungkin kata orang kalau ini cakranya kebuka katanya cakranya. Dari situlah yang gue bisa tuh anjing Toto, kok gue bisa anjing sakti gue. Lu merasa itu sebuah berkah atau malah jadi ini sih? Ya plus minus ya bisa nolong orang. Iya sih. Nolong orang kita. Jadi nolong orang berarti kan ketika pasti terus manusia itu kan pasti bakal berdamai hidup dengan mereka ya. Jika lo berkeluarga atau dimana dapat gangguan, nilai plusnya lu bisa tahu di sini ada apa, storynya apa, di orang lagi kenapa bisa. Minusnya ketika lu datang ke tempat yang umum, datang baru, ada yang mau interaksi. Itu sering lu alami di Sumatera men. Datang ke Sumatera pas lagi zaman corona kan? Enggak, ini yang cerita gue baru nyampe Sumatera. Waktu zaman corona, gue selama 2 minggu ngerasain dada gue parah sama nyesek. Gue pikir gue corona anjing gitu. Dan ternyata apa? Bukan. Ada yang mau interaksi. Kok coronanya, kok nyeseknya itu setiap maghrib ke atas. Malam? Iya, gue besok mau dokter udah normal. Gue selalu kayak gitu. Cek, ternyata bener, gue merinding anjing. Connect. Ternyata gitu ada kuntilanak di situ yang mau kenalan sama gue, masuk ke mimpi gue 2 kali. Wah, dia jadi temen tipe cewek idaman gue lah, lentik jadinya, kurus gitu, apa putih kayak personel Cherry Bell kan? Iya, mirip-mirip gitu lah ya. Iya mungkin. Kayak tipe Coba mukanya dibikin gak kelihatan cahaya. Oh iya. Nah dia ngajak, dia pokoknya gandeng tangan gue udah mimpi tuh bawa ke taman-taman nih, nggak tahu tempat tamannya kayak aneh men. Taman-taman kalau tau kayak film Chuck Zone tau gak sih lu? Yang di hitam putih. No, tamannya kayak gitu aneh bentuknya, ada yang kayak kehampaan gitu. Hampa tapi ada bunga-bunga yang 1 biji warna-warni, ada biru. Nggak logis lah. Tapi gitu. Luas gitu ya. Luas. Terus yang main dan itu sampai 2 kali dipeluk sama dia di belakang. Gua pelajarin, pas gua tidur, bener-bener mau merinding, gua anjir. Pas gua tidur, itulah ketika lo tidur, gua tidur kan selalu di lantai dengan kasur yang kasur biasa, kasur Lampung gitu ya. Pintu tembus men, bisa tembus. Lu bisa ngeliat tembus? Gua juga nggak tahu, setengah sadar. Apa yang lu lihat? Itu setengah badan, cewek rok putih, jalan tipis anjir. Gua bilang dari situ anjing lo. Nah dari situ di sini, dari situ di tangan men, tembok kayak gini, ada tangan segini gini, cuma segini doang. Keluar begini. Oh jalan. Tengah jalan hilang. Cuman hilangnya bukan kayak penting, enggak langsung kayak makin lama nggak kelihatan. Iya. Nah gua sampai gini, tapi nggak takut. Dari situ nggak lama gua cerita ngobrol sama tetangga. Di situ emang ada yang jaga deh, kuntilanak di belakang. Pas banget di belakang posisi kamar gua. Makanya orang kantor gua pas itu bilang, lu di sini Pik. Gue gak ada berani terus sini. Ya, gue nyari ke situ kan karena ketika gue ke Sumatera pun gue bawa alat lengkap waktu itu, soundcard, mikrofon yang tempel untuk bikin konten. Gue milih yang memojokkan diri karena biar nggak bising gitu loh. Iya benar, lo butuh konsentrasi. Iya, gue pisahkan diri karena itu kamar yang beda setiap gue masuk. Dulu gue masuk setiap maghrib, dengung main kuping lu dan lu kayak ditiban-tiban. Kok kamarnya beda ya? Kamarnya beda. Berapa lama deh setelah gue penyesuaian diri sebulan, normal. Dari situlah ketika lu datang ke tempat baru, ada mau interaksi, itu yang sulitnya, capek ya. Karena mereka bukan masuknya kok bisa ke kuping, ke otak, suaranya, dan itu bisa orang kan ketika main gaib 2 hal kemungkinan buruknya. Kalau nggak mati, ya gila. Gilanya itu karena di dengan itu ya. Baru ketika lu lagi tidur, di situ tuh ada berasa. Itu lu parno gak sih kayak gitu, bisa stres gak sih? Gue gak bisa tidur deh gitu loh. Iya benar. Jadi kan itu di rumah gue sini, misalnya di depan ini. Makanya ada orang gondrong hitam pakai, lu tau topi-topi yang cup gak sih? Kupluk. Topi-topi yang model kayak pancing lah, yang anak tinggi gitu kan. Iya. Di sini siapa? Gue bilang anjir jam 2 subuh. Kan jendela kebuka nih. Begini hilang. Kenapa? Gak tahu dari mana. Itulah ketika dia mau interaksi ngerinya. Jadi mereka sih tahu, mereka nggak ganggu. Mereka tahu ada bisa interaksi, gue mau ngobrol nih sama dia nih. Cuma kita sebagai manusia ya kadang capek juga. Iya. Akhirnya pada inti terakhirnya sama setan lu nggak takut. Udah nggak takut sekali. Pada akhirnya lu iseng ada ya kayak dakti duduk, tapi kayak gue kencing ke kebun. Gue kemarin duduknya di kebun, kadang gue suka sendiri ngerokok. Ya biasanya bodo amat anjing gitu kan. Iya. Di situ ada suara ya, bodo amat lah. Nah itu ya gitulah pokoknya. Kalau sama anak band itu ngaruh ke band gak sih lo? Dengan kemampuan lo kayak gitu sama band lo mungkin karena lo sering diganggu atau rata-rata ya, gue bukannya gak tahu tapi rata-rata yang orang-orang seniman kan orang seni art ya kebebasannya. Biasanya orang-orang seniman nyambung dengan hal-hal supernatural.
Contoh seniman pelukis. Yeah. Mereka bisa melukiskan suatu hal yang nggak ada wujudnya. Iya benar ya. Dan pemusik pun kalau zaman dulu orang bikin musik mungkin dari kayak Beatles ya luar laru kayak Led Zeppelin, kayak Sting, kayak pokoknya banyak. Mereka tuh kadang ketika dulu lagu tuh di lampu sadar kan, mereka bisa menuliskan lirik-lirik yang nggak kok aneh gitu. Iya sih. Kok aneh ya. Mereka bisa menggambarkan sesuatu yang abstrak ke dalam sebuah karya. Iya, nah itu sebenarnya. Ya kalau lagu Laruku contohnya yang apa ya? Apa ya? Ya nuansa gotiknya kayak yang dari La Vida gitu kan ya, gotik. Terus banyak lagu Laruku sebenarnya yang dark sebenarnya. Ya lu nggak tahu sih Heidi itu motivasi bikin lagu itu apa gitu. Dia bisa bikin lagu tentang Halloween party, setannya jalan-jalan tuh yang bareng artis-artis itu kan. Bahkan gue pernah dengar katanya sih, ini merumor, lagunya Ismail Marzuki yang Juwita Malam. Wah itu serem aja gitu. Iya, tentang kuntilanak katanya. Oh, merinding loh. Iya. Kau gemilang, wajah cemerlang kan gitu. Merinding sampai muka gua. Jadi memang ya, itu ada kaitan bahwa yang lu bilang tadi hal-hal yang itu bisa berkaitan dengan seni. Karena ketika berbau lihat deh makhluk gaib yang kalau misalnya raja-raja banyak itu seniman banget. Ada ornamennya. Karena ya seni lah pokoknya. Nggak tahu lah, cuma hal seni dan fisika yang bisa berhubungan dengan supernatural. Fisika kuantum. Oh iya benar sih. Fisika kuantum mereka bisa membuktikan bahwa kaca itu dimensi keluar makhluk. Iya, itu fisika kuantum yang menjelaskan. Menarik. Kaca itu sebagai dimensi mereka makhluk harus keluar masuk. Itu bener gua ngalamin waktu gua kecil nih. Di belakang nih. Keluar apa? Hilangnya di kaca. Persis emak gua. Jam 2 siang gua lihat. Mungkin itu alasan kenapa rumah tusuk sate ditaruh kaca kali. Rumah apa? Tusuk sate. Kan katanya kalau rumah tusuk sate di atasnya. Iya, jadi katanya ketika energi lain mau masuk rumah masuk ke kaca jadinya. Jadi energi bisa positif negatif. Ada. Beneran kaca itu bener banget lirik. Cewek jalan pakai daster persis emak gua loh. Balik gua kan dingin banget dasarnya coklat oranye. Dari pintu masuk santai kayak pelan jalan mereka tuh pelan banget. Itu kedua kali gue ngeliat hantu dulu. Waktu gue kelas 3 SD kalau nggak salah. Gue nonton kecil banget dong. Di sini gue liat gue inget banget. Ada kakak gue, ada adik gue. Lu negor nggak? Enggak. Ketika ngeliat beneran kok ngeliat lu kayak diem nggak tahu. Setelah pergi udah kayak baru sadar tapi nggak takut. Itu depan kaca hilang diem. Semakin lama nggak kelihatan men. Halus sana. Gue stuck. Gue mau sama cici gue kan cek. Lihat kita dikasih mama. Iya. Lihat juga iya. Oh jadi gua ke dapur dong. Cewek juga bisa. Enggak, kita lihatnya barengan. Itu real dikasih lihat pakai mata manusia. Bukan pakai mata batin ya. Oke. Terus itu lah ke dapur gua emak gua yang cabai, dasarnya ungu. Wah, ada sih main penunggu sini. Bulannya penunggu rumah. Dia ini ya, bisa cloning gitu ya. Mereka bisa menyamar. Bisa menyamar dan dari menyamar bukan hanya orang, binatang pun bisa. Iya, binatang pun bisa. Makanya hati-hati lo ngeburu-buru binatang di jalanan. Iya bener sih. Karena cerita yang di sekolah gue ngajar tuh, yang orang tua murid maghrib datang, turun naik tangga, ada kucing hitam nabrak, tek dia. Kucing hitamnya jatuh, diem, jadi gede anjing kucing hitam. Dia langsung pingsan kok. Itu membuktikan bisa berubah binatang. Sebagai anak band, jadi jauh nih kita. Iya, jauh nih kan. Lo udah ada atau akan mencoba karya yang memang lo bilang tadi ada kaitannya sama hal itu nggak sih? Gue pernah bikin judul lagunya itu Dimensi. Kenapa bikin lagu itu? Gue ceritain. Tapi udah rilis, maksudnya udah lo? Enggak, gue cuma lagi bikin doang dan nadanya waktu itu ada yang terjebak dalam dimensi. Jadi cerita tentang kalau gue mati men. Iya. Gue menulis kalau gue ceritain gue mati. Kenapa bedak banget gitu? Tahu gue juga bikin lagu kayak gitu. Itu mungkin lah ketika seni dan supernatural masuk. Kayak lagu Stairway to Heaven anjir. Iya sih, saya pedalek banget sih. Ya kayak gitu, jadi momentum dimana kalau subuh-subuh kita nggak mabuk kan, gak sadar. Tiba-tiba pengen bikin lagu nuansa gitu. Lo contoh lagu yang saya aku tak bisa menggapaimu, lagu Utopia ya maksudnya. Itu kan tentang katanya makhluk gaib ya. Ceritanya kalau nggak salah. Apa jadi soundtracknya doang? Ya, nah kan pokoknya ya. Tapi musiknya juga agak antara ada dan tiada kan. Antara ada dan tiada. Oh, iya. Terus lagu yang Laluna, inget gak lu Laluna? Laluna yang mana tuh? Selepas kau pergi, katanya ada suara gamelan tengah-tengahnya anjir.
Emang di tengah-tengah itu emang ada suara aneh. Cuman gua nggak pernah tahu itu suara apa. Nah, kalau itu sampai sekarang jadi misteri katanya. Oh, jadi memang bukan sengaja. Jadi frekuensi makhluk itu frekuensi, men. Tapi memang lo kalau lu dengerin itu pas melodi, outside namanya kan. Deng kan melodi gitarnya gitu. Tapi ada suara itu ya kayak nyambung. Suaranya nggak nyambung. Emang makhluk itu bisa masuk ke frekuensi. Jadi hati-hati ketika lo punya radio tua di rumah dan kondisi itu bisa masuk suara setan nanti anjing. Ngomong setan, bener men. Makhluk gaib itu berbicara pakai apa sih? Frekuensi. Jadi ketika ini lo rekam, sekarang nggak ada suara, tiba-tiba rekaman dengar ada suara kayak orang ngomong. Apa? Ada kayak gitu. Gue pernah kayak gitu tuh. Gue lagi bikin konten. Sumpah gue pernah ini. Gak tau selesai begini. Frekuensi. Mereka bisa masuk audio. Oh iya. Studio tuh ya biasanya. Kalau lu iseng-iseng latihan subuh udah pernah belum subuh? Belum sih. Subuh rekam video banyak ops men. Gue pernah banyak ops. Iya, kalau ada jamnya bukan jam manusia ya, jam 12 ke atas ya. Karena momentum di mana sering kok berapa kali sebelah rumah ini gereja. Oh, ini ada musik lengkap. Gue pernah momentum itu di mana kecil bass sama drum bunyi. Tapi orang ngetanya sekeluarga lagi ke puncak sama jemaatnya. Gue cerita pak, suara bass, dem sama tak musik. Tetangga belakang sampai nengok juga. Besok ngomong, nggak ada orang rumahnya men. Mereka bisa mengulang energi manusia yang bisa dilakuin. Oh lu sih sering main gitar, lu nggak ada, terus dia main gitar suara energi. Mereka bisa pakai energi itu. Makanya kadang ada benda-benda yang bertuah, ngerti nggak lu? Iya, karena bener. energinya si orang itu ada pada benda itu. Iya. Bener. Jadi bener, ya. ketika lu punya gitar kesayangan, lu mati, energi lu di gitar itu. Oh iya. Bisa aja gitar bunyi, biarpun secara fisik nggak bunyi ya, tapi ada suara-suara yang tiba-tiba ada ketuk gitar. Itu real man. Jadi kita jadi di fisika itu tahu nih. Hah? Di fisika apa lagi tuh selain kaca? Biasanya. Banyak sih makhluk gaib itu punya berat cuma 0, berapa gram, 0,5 gram. Itu gue udah pernah dengar. Punya berat ya? Bukan gram malah. Kalau yang gue dengar saat itu jin sih, makhluk astral katanya 0,012 miu itu satuan apa ya? Gue kan nggak tahu. Kecil banget katanya gitu. Bener itu kata saudara gue yang saya lihat waktu itu. Dan makanan mereka wangi aroma dari muntahan manusia, darah manusia, darah mens. Itu yang bisa kasta-kasta yang jelek-jelek, yang kepalanya nggak ada, yang rayap, yang lidahnya panjang. Kalau kasta-kasta yang mulai naik, aroma wangian. Lupa gitu-gitu. Kasta itu kasta atas, kalau kasta bawah yang makanya ketika orang kecelakaan darahnya keluar, aroma darahnya tuh mereka makan mereka. Waduh. Tapi berarti kalau ini kan kita corona nih, habis nanti setelah corona lah kita misalkan bikin event lain nih, ributan, lu dateng. Lu ngisi, takutnya ini double job lagi. Perlu gitu kalau outdoor pawang hujan gitu. Pawang hujan. Kesel banget kayak gitu. Kesel banget itu. Sih men. Kita sama bikin event nggak pernah ada kejadian kayak gitu kan. Ini baru. Makanya kita pas ada lu lagi. Kita nggak tahu penanganannya gimana. Terus dengan santai juga. Ada pikir ini udah biasa gitu. Biasa jadi sesuai. Itu si Sas yang ngomong. Iya. Kasih Vicky aja gitu sih. Karena aku panik waktu itu kan, gimana nih cara ngatasinnya, nggak tahu kan siapa yang harus. Tapi soalnya mau horor tempatnya, itu tempat ruang ganti depan lebih horor aja anjing. Di depan ada yang cosplay itu, kalau event cosplay di depan. Oh di atas ya? Yang lantai 2 ya. Lupa yang sama di bawah. Pas naik. Itu lebih horor men. Macam lu di belakang sih nggak terlalu horor kan pas kantor ya. Iya benar. Depan tuh yang bawahnya masih semen. Iya, gua nggak tahu. Ada depan itu di bagian mana gua tuh pokoknya lebih horor anjing. Banyak. Solo tuh emang banyak gua tuh kenapa? Mungkin karena dulunya hutan kali ya. Hutan rawa ditebang jadi. Tapi emang yang diramein cuma pas pintu utama doang sih, yang ada Jeko, yang ada apa. Dan mall itu kan aktivitasnya nggak sebanyak mall-mall Parubung, itu mallnya kayak plaza, square. Kalau mall-mall Parubung kan ramai manusia, itu kan nggak terlalu banyak. Heningnya itu lebih banyak. Iya. Lu bayangin pas malam situ security-nya kalau malam. Iya sih. Itunya gimana ya? Pasti karena kan kebutuhan energi itu loh. Gua ngopi dari tadi nggak ada yang ngopi sih. Belum. Kalau mall Tangerang yang menurut lo? Oh iya, bekas kebakaran, bekas kerusuhan.
Oh, lu bisa merasakan energi, suara teriakan banyak tuh. Lu pernah pas masuk? Bukan berapa di mallnya sih, depan-depannya juga banyak ya, bekas kerusuhan gitu. Jadi kalau bisa merasakan subuh tapi ya bukan hari pas rame ya. Iya. Ada lah suara-suara kayak minta tolong atau gimana kebakaran. Jadi energi pengulangan mereka ketika mereka matinya itu bukan secara normal, mereka tetap di bumi. Dan mereka bakal ngulangnya energi terakhirnya yang kayak dibakar, udah disiksa. Nah itu sebutnya kayak nerakanya dunia, ulang terus gitu. Sampai kapan nggak tahu, sampai kiamat mungkin. Jadi iya bekas kerusuhan dulu. Ya kalau mau eksplor, ya cuma bisa diomelin developer situ aja. Iya. Enggak juga sih sebenarnya, cuman kan kasihan yang tinggal di situ. Korban juga. Iya, kalau korban juga. Iya. Nggak usah gue kira yang mall-mall yang agak-agak sepi itu yang kayak Balai kota. di kota ya iseng doang sih. Iseng doang, bagus iseng doang kayak karena mungkin kopong kali ya. Iya sih. Kopong iseng doang sih, cuman kalau ini nggak tahu. Tapi kan kalau yang emang dari udah rahasia umum, iya sih. udah baru tahu kejadian itu. Iya sih. Seru nih, Kadang seru. ya lu mungkin juga yang di rumah nggak akan menyangka bahwa obrolannya malah nyampe ke sini. Kita sih ngomongin lah. Ternyata Mang Vicky banyak tahu tentang hal ini, jadi ya terus. Jadi kita buat ini. Ngoreknya seneng jadinya. Ngoreknya seneng. Lu pernah dikasih tahu orang sama lu jadi dukun jadi main anjing gue. Oh itu lu belajar serius nih. Lu jadi anjing lu kaya. Bisa jadi kayak Kiki Komodo ntar kocak gitu kan. Nah, kalau tarot lu bisa? Tarot gue belum sih, tapi salah satu anak laruku yang bisa tarot men. Siapa tuh? Yang si Kevin itu. Oh, boleh tuh nanti Pin kita. Dia beneran ini dia apa? Gua Praktek. bisa diramal sama dia. Iya. Dan itu real anjing. Gua kaget. Enggak, contoh. Ramal gua tuh suka kalau galau. Galau bukan soal percintaan tapi galau soal hidup anjing. Iya. Gua begini ya. Kata dia di Kemayoran ya rumahnya. Mungkin gua mau tarot. Apa pertanyaan dia? Ambil energi. Emang waktu itu gue berangkatnya sebelum ke Sumatera, 8 bulan gue di Sumatera kan dikirim. Tahun depan lu sibuk banget ya. Terbukti anjing. Sibuk. Terbukti. Yang pas itu. Itu karir. Terbukti. Lu bener-bener turun anjing bisa begini. Terus dia ramal lagi. Pokoknya dia banyak yang dia ramal gue itu bener men. Itu yang dia ramal soal tentang corona. Jadi udah sebenarnya gue udah ramal waktu itu sama dia udah ngobrol, cuman hanya off the record aja lah. Oh iya. Terus dia tentang bencana-bencana yang Kalau soal corona apa? Dia kasih clue-cluenya apa? Biasanya. Biasanya. Pokoknya Waktu itu bencana lama pokoknya. Oh, bencana lama. Pokoknya bencana lama terus yang kayak waktu kapal jatuh udah waktu itu udah. Oh, iya kan sempet tuh seru. Gak tahu dia juga bisa kayak gitu sih anjing. Makanya nanti ini iya, kita datengin dah. Buat dia tuh punya tato ini kan punya tato Marquez sadis sekalian bahas itu. Tato permanen tulis Marquez. Gua ngerti sih. Itu nanti kita tanya alasannya. Pin nanti ya. Gua coba motivasi gitu kan. Berarti lo bisa ngelihat, bisa nyembuhin bisa nggak sih? Beberapa gue sembuhin bisa. Jadi nyembuhin dalam arti apa nih? Ada yang orang sakit ketempelan. Oh, gue udah sampai waktu itu nanti diceritain nggak soal sombong gitu. Tapi gue waktu itu pernah sampai momentum yang lu tau ilmu gendam nggak sih? Gendam bisa mengontrol orang dari jauh tanpa menyentuh fisik. Oh iya. Tapi depan muka gitu. Biasanya dipakai untuk aksi kejahatan, pencurian gitu. Idol gue dulu namanya Maria. Angel. Itu personal idol gue ketempelan. Ini cewek pas lagi sakit di sini. Nah, mungkin gue pegang secara fisik. Iya. Gue pakai ilustrasi badan, kepala, badan. Jadi gue urutnya pakai jari energi dan dia berasa langsung. Bisa gitu ya? Itu gendam namanya. Gue juga nggak tahu momentum tertentu aja dan satu syarat orangnya mesti percaya sama gue dan gue terima nih. Jangan diragu takut. Nah mungkin kalau di perdalam lagi udah sampai bisa tanpa orang sepersetujuan pun bisa gue ganggu dia. Cuma kan gue karena itu ya yang buat nipu ya buat itu dia pakai buat kejahatan. Tapi kan gue nggak mau. Gue nggak mau jadi gituan men. Gue adalah gue mau ya normal gitu loh. Jadi gue nggak mau kayak gitu loh. Wah berkah aja ya lo bisa nolong orang. Seru obrolan ya. Kopi. Ini kita kopi dingin kopi ya. Manis bro. Kopi bawaannya emang gitu man. Kan gini, enak ya? Udah enak makanya. Ya ini nggak di endorse. Enak kopinya emang. Ini kopi apa namanya?
Biar di endorse. Ini kopi gajah ya gitu. Kopi gajah biar di endorse. Kopi gajah enak sumpah gue enak. Murah lagi. Vicky YouTuber di endorse jadinya kopi gajah. Enggak kopi anjing Indomaret. Ya coba tuh di endorse ya. Iya makanya enggak apa-apa masuk. Laruko masih suka dengerin, siapa sih personal favorit lo di Laruko? Masih kalau vokalis lah gitu kan. Tapi enggak sih semua personal gue demen men. Karena punya karakter masing-masing sih, dari Heidi, dari Ken, Tensui, dari Hiro. Iya, punya daya tarik sering. Mereka doang yang gue rasa band bisa dikenal personilnya masing-masing. Iya. Kuat. Karena gue secara pribadi gue tahu banyak band, tapi yang gue tahu hanya vokalisnya. Oke, Green Day, gue cuma tahu vokal sama drummernya. Trico sama si Billy Joe Armstrong. Basis sih gue tahu namanya siapa. Gue malah vokalisnya doang. Gue nggak tahu drummernya sama basisnya. Gue tahu drummernya karena mainnya beda sendiri di Energy. Nah kayak Bon Jovi, gue tahu cuma Bon Jovi doang. Sisanya gue nggak tahu. Beatles beda lah, gue tahu sama personil kan. Tapi Laruko salah satu ya Beatles kedua yang gue tahu. Ibaratnya kayak Beatles kedua yang gue tahu nama personilnya semua, storynya seperti apa gitu. Karena ya khas men, mereka punya karismatik sendiri tanpa harus dipaksakan gitu loh. Apa sih yang menurut lo sebagai anak band, apa yang berbeda dari Larential dengan band-band lain? Kita mungkin nggak ngebandingin ini itunya, tapi yang bikin lo, oh ini dia beda nih gitu. Musiknya men, dia musiknya emang nuansa Jepang, tapi Jepangnya lebih ke universe world, dia dunia. Karena kalau dengar ornamennya kok anjing ini orang Jepang tapi bikin musiknya kok kebule tapi bilangnya bukan bule juga nuansanya. Jadi ada di tengah-tengah gitu. Dan semua jenis genre lagu ada sih, musik itu ada di lagu mereka. Lu tinggal pilih mau lagu yang mana. Dan lagunya udah berapa, 100-an ya? Terakhir statistik di atas 140 sih. 140. Siapa yang pernah bikin lagu sebanyak itu? Gus gue tahu. Beatles juga banyak mungkin. Sorry, itu 140 itu yang udah rilis. Mungkin mereka juga ada stok lagu yang belum rilis. Tapi gue tahu band-band selama ini nggak pernah sampai sebanyak itu lagu. Itu orang gila jenis sama bikin lagu sebanyak itu men, udah kan umur cuman 30 tahun. 30 tahun. 140 anjing. Berarti produksi lagunya ya lebih dari itu kan pasti ada lagu-lagu buangan. Oh nggak cocok nih buat di Laruko dijadiin solo. Iya tapi kan anjing kan kalau digabungin tuh coba band mana yang ada 140 lagu. Tapi lu demen Beatles juga ya? Demen, semua orang pasti demen, semua orang pasti pernah Beatles. Lagu Laruko juga ada nuansa Beatles lah. Dia mengambil pengaruh juga Beatles itu kan sebagai band pertama dunia yang mengaruh banget. Saya bukan band pertama, cuman yang pertama kali yang bisa menguasai dunia. Yang tenornya nggak kira-kira. Pasti di tiap band pasti ada nyawanya lah. Setiap band yang baru-baru itu. Apalagi Ji yang perlu ditanyain Ji. Oh iya itu channel lo di-hack gimana? Jauh. Pernah ada masalahnya jauh gitu. Udah outside. Nggak mau dibicarakan. Panjang. Tapi sekarang tuh masih aktif nge-YouTube ya? YouTube masih. Channelnya apa buat teman-teman lo biar bisa sendirian project. Tapi kalau saya bikin Firmanto juga mau sih sebenarnya. Lebih ke konten nasionalis aja sih sekarang kita. Ngeband mau men, cuman gue gak laku kayaknya kalau di media sosial gue nyanyi gue lebih laku ngomong gitu. Kayaknya ini ya apa? Kesel gue gak ada juga, gue mau jalan di band anjing gitu. Gue liat lu tuh memang lebih energik di ini sih di live sih kalau menurut gue. Kalau di live bener-bener kalau di depan kamera nyanyi kayak mungkin orang masih ada yang lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan di live kan lu memang ini rambutnya diputih-putihin semua bisa apa ya, aura rockernya tuh ada gitu. Gue juga berasa sih anjing. Gue di live keren deh. Iya kalau di live masih. Gak penting apa lirik. Enggak lo apa lirik tapi masih suka bawa contekan. Itu loh Maya kok Pak. Gue atau lirik tuh susah banget bapak anjing. Lupa lirik kasih nonton aja. Iya biar dia nonton nih. Fun sih. Tapi gue kan kita di panggung kan bukan hanya menyajikan lagu tapi performance. Iya benar ya. Iya menghibur lah. Menurut gue lo ini salah satu yang inilah. Mungkin kalau lo bisa dapet personil yang klop yang satu hati benar-benar top itu lo bisa menjadi top inilah. Ya amin aja lah. Musik mah jalan terus mah hobi ya. Sampai beberapa menit kita tetap berjalan kan hobi ya karena. Tapi sampai sekarang nih teman-teman band lo gimana ya? Tahu lo bisa begini gimana tuh perasaan? Ada yang tahu ada yang enggak men. Oh gitu. Iya gak sama kita karena kan gue keluarin itu ketika pas situasi tertentu aja. Posisi saya kan gue nggak mau terlalu ya karena kan gue nggak fokus itu karena kan capek men mereka ketika diceritakan mereka datang.
Waduh. Iya, kita ngomongin mulu ya, tanpa sadar pun ruangannya pun udah berasa dari tadi energinya. Ada yang sendawa, ada yang berasa kesemutan lah atau gimana. Pasti ada karena mereka kan energi ya. Dan mereka aneh men, dari Sumatera, dari Jepang dan waktu 1 detik bisa di sini gitu loh. Mereka tuh nembus waktu cepet banget. Itulah makanya. Jadi teman-teman lu mendingan udah keep aja lah yang tahu. Main aja lah gitu. Berkarya lah ya. Ya. Di apa ya, di karir lu kan sekarang kan lagi lu bikin video-video itu relasi lo, bisnis lo itu mereka tahu nggak lu bisa? Oh ya, terutama yang dari aparat ini. Tahu sih mereka, tapi kalau rata-rata orang aparat bisa gituan men. Oh gitu. Mereka waktu masuk aparat Iya pelatih sih, di hutan pasti udah lama. Dan mereka emang dibekali ilmu seperti itu, setahu gua. Karena mereka di hutan terus survive 8 bulan, mereka pas pelatihan bohong kok nggak ketemu kayak gitu. Dan mereka kan orang sosial, ketemu masyarakat. Jadi kok nggak punya ilmu bekal seperti itu, mereka juga bingung lah. Ini tanah Jawa loh. Tiap meter tanahnya mistis gitu kan? Iya sih. Pasti tahu, dan sesama orang supernatural pasti tanpa diserah-serah kan mereka tahu. Oh gitu ya. Ada tahu lah gitu loh. Sama orang ini pasti paham, oh dia bisa. Cuma kita nggak cerita lah. Kalau ceritanya ngapain juga kan? Gue punya cerita nih. Ini tentang, jadi lagi ada event di Jepangan. Gue nggak tahu sih lo ada atau enggak waktu itu. Iya. Apa pas lagi di Jepang Mas Surya atau apa ya? Gue sih dari teman gue yang cerita. Jadi pas lagi nonton tuh ada 2 orang. Yang satu nunduk aja gitu kan. Nah temen gue itu lagi di sebelahnya. Terus yang belakangnya itu temennya yang game itu nepok nanya, kamu siapa? Wah, jadi langsung temen gue yang lagi happy ternyata dia tuh diem tuh lagi ini ya. Iya, sama temennya langsung tanya, kamu siapa? Iya. Karena di acara kilas sih nggak ada kayak gitu. Ya tadi yang lo sebutkan buat mendeteksi orang kesurupan atau enggak, kalau 2 hal. Kalau orang benar kesurupan, biasa makhluk gitu di api rambutnya dibakar pun dikit mereka udah ngomongin banget. Oh iya. Lu apaan sih gitu? Wah nggak teriak. Misalnya tahap kedua, coba lu iseng-iseng ya, lu pegang dia, lu disingkupinnya pakai doa yang lu percaya. Oh dia ngegerem atau bisa nyakar lu. Itu ada tuh. Kedua, ketiga, kalau misalnya di orang tidur, buka aja matanya. Kalau matanya diem begini dia tidur, tapi kalau matanya muter-muter, masukkan. Itu deteksi orang yang kesurupan atau enggak ya, gampang gitu. Yang paling gampang gitu. Paling gampang kan kalau orang bilang kan pecah jempol. Kesurupan nggak kesurupan juga kesakit pak. Iya sih benar. Iya. Namanya jempol coba aja lu itu. Kesurupan nggak kesurupan sakit itu bencet juga pasti. Sebenarnya nggak efektif dan itu mitos sih, nggak ngaruh. Tapi yang kemarin yang waktu di acara MMSX, wih keluar lu gitu nih ya. Sampai lu bentak itu. Karena kan ada opsi ya, kita ibaratnya gua aparat nih pak. Ini bangsat nih nggak mau di gini, ya gua depresif udah mulai tindak yang kerasnya gitu loh. Ibaratnya dia udah gua lembutin, udah secara ini SOP lah ya, SOP persetanan gitu. Kamu keluar ya, kita sama-sama ada masing-masing kan. Wah mau keluar ya udah pakai cara yang frontal. Ibaratnya gitu, awalnya kan pasti bye-bye dulu, kamu kenapa? Udah ya keluar ya, nggak mau juga nih anjing, emang nih mesti tindak ini. Lu bakar men, dibakar, sempat dibakar. Itu udah frontal, itu gue nggak seberapa men, gue pernah ada temen gue yang ahli begitu-gituan ya, ada namanya Kyudi di BSD. Kyudi dia sampai pakai rotan ya. Buset, langsung sadar lagi. Itu antara 2 sekasian badannya abis kesurupan, badannya hancur. Setan juga kapok. Jadi buku rotan ya. Rotannya rotan yang sering doain gitu. Jadi ada energinya. Cuman kasihan orangnya udahnya. Luka men. Cuma langsung sadar sih ya. Sadar juga saya tanya kesakitan orangnya gue sakit itu kok gitu bangsa ya. Wih, bakar gila enggak. Semoga nanti mah jangan ada lagi lah. Iya, ragu banget men. Doa dulu di awal. Iya, udah gitu. Waktu itu kan kita panitia merangkap MC, jadi MC siapa pegang enggak ada. Sisa ngomong, lu sih mau maghrib, masih aja lanjut. Iya juga sih. Iya, ada break dulu. Iya. Padahal itu ya tinggal 1 lagu lagi lo pengen di break. Jadi ketika break itu bukan hanya menghargai orang mau ibadah, menghargai nggak kelihatan pak.
perpindahan waktu gelap ke terang ke gelap itu harus dihargai. Jadi minimal ada break berapa lama lah. Sebenarnya kalau ada azan itu pun bukan menghargai kayak orang mau sembahyang ibadah, enggak juga menghargai mereka tuh baru keluar dimensi. Jangan berisik. Itu yang kita agak minim kurang tahu sih meja. Sekarang jadi tahu. Oh ini ketendet sama inian apa? Kan. Oh ini apa? Oh, Randon. Iya, Randon. Cuma gue ngerasain band-band gue inget banget band yang baru main tuh yang di situ pas kesurupan band yang baru main tuh kayak gak dipeduli. Iya kayak gak dipeduli. Tapi waktu pas kita kesurupan gotong-gotong itu pada enggak sih penonton? Fokusnya kesurupan, men. Iya, enggak. Oh, ada ya? Iya, gue lihat. Kenapa gue udah terjauh? Mungkin orang mikirin yang band kasian sih matanya, gak dimerhatiin. Iya benar. Tapi orang berapa band gitu ya, berapa pingsan doang sih. Oh, pingsan kali gitu. Ketika pingsan, gue udah curiga sih. Kalau dimanapun ada orang pingsan, gue udah curiga. Waktu itu pingsan blok. Terus kata lo dicek sama ada yang dokter ya, cilok dokter ya, yang kata lo. Emang iya, gue lupa terus. Iya dicek. Kata siapa gitu, pas dicek, wah ini mah bukan nih, bukan. Oh iya, kayaknya iya sih. Jadi ada dokter ya. Secara medis dari cewek. Oh iya sih itu ada ibu dokter ya. Aduh siapa namanya? Ibu bukan cewek itu. Iya, kayak wah bukan nih. Bukan anak gue ini mah. Bukan sakit nih mah. Ini bukan sakit. Itu termasuk dokter ya. Dokter tidak kelihatan gue nanti. Aduh, gue gak perlu sekolah sih. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Tadi kita udah banyak ngomongin hal-hal yang goib. Kayaknya balik lagi ke Laruku nih. Coba sebutin 3 lagu favorit lo dan kenapa? Iya, alasan. Aku pengen tahu tuh. Kan Laruku tadi kita sebut banyak 140 lebih. Ada nggak 3 yang berkesan banget dan lo suka banget? Yang Anata, semua lagu Sita Umat lah ya. Anata. Lu suka? Lu Anata kenapa? Bless, Neji, gue lupa nama sebenarnya. Bless. Sebenarnya kalau Bless mungkin diganti di Fort of the Cafe mungkin lah ya. Kalau nggak versi slow misalnya. Oh iya. Ya itu 3 tadi. Niji kenapa Niji? Beda men, dia kayak ada nyawanya tuh pas narik hide-nya anjing. Dan Kompleks musiknya banget, aneh men, cuma deg-deg. Kayak dark tapi kayak lu pasti ambil darknya nih. Tapi jiwanya tuh kayak anjing, gue denger itu kayak emang chordnya juga aneh-aneh gitu sih. Aneh men. Terus kalau Niji kan tentang karena bandnya katanya mau bubar ya waktu itu ya. Iya, Sakura juga pas itu ya. Sakura. Terus kalau Anata itu lagu yang abadi banget lah, ibaratnya pupusnya dewa lah 19. Iya. Itu Anata. Jadi yang gua keren men, lirik judul lagu cuman Anata ini kamu ya katanya. Iya. Cuman kamu kan bingung kan gitu kan, dan musiknya tuh pas rapnya diulang-ulang repetitif jadi kayak zikir nanya. Iya, maksudnya kan zikir sampai musiknya mati kayak doa gitu. Makanya yang live paling gue demen yang di Jakarta tuh Anata anjing. Merinding lu, hujan waktu itu gerimis. Wah, kalau ngeliatin itu mah kita ini mulu nih apa? Piano back terus. Banget. Gue setiap ketemu narasumber yang diwawancara pasti mereka ngomong pasir Jakarta jadi flashback gerimis lah. Gerimis gue banget yang kencing ditahan aja. Kencing mau ditahan. Gue nonton paling belakang tuh yang harga tiketnya cuma gopek pasti. Itu bagian tiketnya masih mending gitu kan. Maksudnya kan itu tiket nembak di lapangan sih, Pak. Oh gitu. Calo mungkin. Oh, lu datang enggak? Berapa? Gue tetap gue nggak tahu nggak laku kali dia. Iya kali ya. Itu malam anjing pas anak tuh bener-bener tuh itu kan break man. Gue orang mana bikin break pada ke WC. Tuh gerimis piano masuk wah anjing gue bilang ini mau mentas ini. Saya pula tuh gak ada lagi ya. Ya nantilah adalah kita berharap aja bisa kesini ya. Teman-teman juga pasti pengen kan Lark and Chill balik lagi ke Indonesia. Ya, sekali lagi bareng. Iya. Tapi sih kita pernah nonton seumur hidup pengalaman berharga. Benar-benar beruntung yang kemarin pernah nonton. Mudah-mudahan nanti kita cuma bisa nonton ya. Jadi amin. Jadi salah satu sejarah Laruku ya kan? Iya. Satu area bareng. Ya. Ini udah malam nih. Kita sebenarnya teman-teman kita tuh syuting ini 10 aja. Iya, malam-malam. Jadi pulang masih jauh. Terus diceritain kayak tadi, gua gak was-was gitu. Terus gua penakut. Gua jauh men, rumah gua main BSD. Gitu. Tapi oke Laki, thank you banget nih udah berbagi cerita. Semoga karir lo juga masih cemerlang. Amin. Masih suka coverin Laruku dan kita juga bisa bisa terus mendukung idola kita dengan cara-cara kita gitu. Lu sebagai musisi
ya dengan cover kita sebagai komunitas ya dengan memfasilitasi sebagai orang pintar nggak nih? Iya sebagai orang pintar. Kalau boleh, kalau ada gimana nih? Kalau kita balik kemari nih, kesel banget gue sih. Ramal kesini lagi gimana nih? Oh nanti kesini. Lu ke Kevin. Coba tanya apa? Band apa nih yang yang bisa kesini lagi? Oke. Terima kasih sudah menonton. Gua Renji. Gue Erik. Gue Vicky Firmanto. Dadah. Anjing. Wah, ini gua apa? Keren. Wah, itu pegel banget. Oh, bukan. Iyalah, jarang olahraga kali ya. Sekarang dikit-dikit di Terawang nanti. Enggak usah gitu.